Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar pidato beliau di PBB, banyak pujian, menjadi sorotan juga karena ini selalu menggaungkan perdamaian, meretak konflik, dan kemarin banyak sekali pujian-pujian dari pemimpin kepala negara. Survei membuktikan cuman 2% responden sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi. Lah, bukannya kemarin 71% survei yang puas, kok sekarang jadi 2%? Kemana lagi? Sebagian. Kalau saya masih ya 2% percaya. Ada sebagian masyarakat ya bisa menilai, punya pemikiran. Hanya orang-orang dungu aja yang kaya, terbaik, pres, termul. Kalau survei 2% ini baru benar kepuasan rakyat Indonesia. Termul yang milih. Kalau 75% survei itu punya Bapak Prabowo. Kamu tahu nggak? Tuh yang benar. Hanya 2% responden sangat puas keberadaan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Hanya 2% bro. Termul, gimana keberadaan kalian? Tolong dulu naikkan sampai 100% biar seolah-olah puas. Termul, keluarlah. 2% bro. Ini hasil survei ke tingkat kesangpuasan terhadap Wapres kita. Gimana itu ada yang bilang bahwa ini adalah Wapres terbaik sejak Republik Indonesia merdeka, kata pendukungnya. Aduh, tolong ya komen jangan sadis, gak kuat saya bacanya. Coba didengar dengan baik-baik ya. Saya coba mengulas seseorang bisa dinilai menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Saya coba bagaimana membalas hasil survei yang mengatakan Gibran adalah wakil presiden yang cerdas dan yang baik. Ada beberapa literasi saya baca ya. Ukuran kemampuan seseorang cerdas dan pintar itu ada 8 hal ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah di Gibran ada seperti itu? Menurut saya nggak ada. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang baik. Saya belum pernah ya ketika dia melakukan satu kunjungan, dia melihat pasar atau apa, dia memberikan analisis-analisis yang tajam. Sehingga saya simpulkan untuk yang kedua itu Gibran tidak ada. Baru yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Saya juga tidak melihat beliau adalah seorang yang kritis. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah. Banyak contoh-contoh ketika dia melakukan kunjungan kerja, ada pertanyaan, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan satu jawaban yang solusi untuk memecahkan satu masalah. Baru yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang baik. Selalu Gibran ketika ditanya, dia hanya memberikan jawaban beberapa suku kata, tidak bisa mengelaborasi secara rinci, secara runut. Itu sama sekali kelihatan tidak ada. Baru yang keenam adalah kemampuan belajar daripada kesalahan. Ya, seperti kalau ini jelas ya tidak mungkin bisa kita lihat ya, karena dia sendiri tidak diperankan secara signifikan untuk mengambil satu kebijakan. Baru yang ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Ini juga kita lihat ketika rapat kabinet, ketika ada satu pertemuan yang formal, dia selalu gestur tubuhnya hanya melihat ke kiri, ke kanan, sehingga seperti orang bingung ya. Baru yang kedelapan adalah kemampuan berpikir abstraksi. Kemampuan berpikir abstraksi adalah orang-orang yang bisa memahami konsep-konsep abstrak dan berpikir di luar konteks. Tetapi paling tidak, orang yang bisa berpikir abstraksi, walaupun di luar konteks, tapi ada satu kejutan cara berpikir yang bisa membuat kita terperangah. Contohnya seperti Pak Purbaya. Jadi sekali lagi, ini
Geng Solo kebiasaannya selalu dengan cara-cara untuk memberikan persepsi publik hanya mengandalkan daripada survei-survei yang tidak jelas basis datanya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Punarwan apa ya? Teman-teman, ada pengumuman hari Senin akan ada gerakan mimbar rakyat di Solo dan saya akan berangkat ke Solo. Bagi kalian yang selama ini cuma berteriak di media sosial tentang ijazah Gibran dan ingin memakzulkan Gibran, mulailah hari ini bergerak. Jangan kita hanya bersuara di media tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Dan ini penting. Kita akan diam setelah ada pengganti Gibran. Teman-teman ini ya, mimbar bebas ini diprakarsai oleh salah satu lawyer yang sekarang lagi menggugat ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, yaitu Bapak Andika, salah satu lawyer yang selama ini mendampingi Bapak Dr. Taufik, pengacara dari Solo. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya akibat memaksakan diri tanpa kualitas yang mempunyai yang begitulah harus siap jadi anjang ledekan rakyat yang jauh lebih cerdas dan lebih bagus. Nah, SDM nyarinya jadi wapres ya, mestinya malu dan mundur itu daripada hilang harga diri di mata dunia. Nah, 270 juta penduduk kalah dengan 2%. Ya sungguh ironi bangsaku ini. Nah, ini penilaian yang sangat cerdas. Jokowi keterlaluan, gak punya malunya. Anak model begitu dipaksakan jadi pemimpin. Bahkan anaknya juga sampai kita rakyat dianggap apa. Ya buat Mas Gibran udahlah mundur saja ya. Jadi kasihan daripada malu sebenarnya miris seorang wapres jadi olok-olokan rakyatnya. Nah, Gibran itu orangnya jemplolan ya, di Indonesia hanya ada nomor 1, mahalanya pemilu seperti kereta, dapatnya wakil presiden yang busuk. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya Gibran tetap bertahan ya sebagai wapres karena didukung oleh Jen Maruli atau dikatakan kasat. Nah, menantu Luhut bila Maruli diganti maka keusahaan Jokowi segera sirna. Nah, Fufafa tak berbukti, pidato seperti anak SD saja ya, ini sangat memalukan bagi negara kita Republik Indonesia. Nah, 2% itu semua anggota PSI dan termul sesuai dengan hasil pemilu kemarin. Ya memang ya, Gibran sebagai wapres wibawanya kurang jadi segala lakunya. Selalu kurang benar di mata netizen, ironis memang, tapi itulah fakta dan kenyataannya. Penilaian sangat jujur, bukan survei para termul, tapi ini juga penilaian dari para netizen. Dari dulu korupsi hukum nggak pernah jelas dan sekarang ada yang begini dengan dijadiin presiden, para koruptor mungkin tambah senang. Nah teman-teman, itu sudah sangat tinggi ya. Gibran andai kata tidak ada ternak-ternak, tapi itulah hasil dari pendapatan nominasi terkurup di dunia, bisa menjadi peternak handal di negeri ini. Nah, yang menilai 72% itu termul-termul Jokowi ya. Kemarin yang angka 7 di depan, angka 2 coretan dikira angka 7 ya. Penonton pidatonya aja malu sendiri. Nah, koplak tuyul yang jebat wapres sungguh memalukan bangsa ini. Ya, penilaian yang cerdas, tepat dan sesuai dengan kenyataan, kompetensinya sesuai dengan penilaian anak SD. Nah, wapres kok diejek-ejek terus dan dioyok-oyok gitu, harusnya dia sangat malu ya. Harusnya juga segera mundur, tapi yang gimana, dia kan punya malu. Dia itu tidak punya malu, ijazahnya hanya saja SMP dan palsu lagi. Kalau cuma 2%, mending mundur aja dari wapres. Malu-maluin ya. Di dalangnya dinempelkan aja, pasti dalang-dalang yang gerakin wayang. Orang goblok ini cuma cari celah korupsi wangsa. Nah, 2% itu piaraan bapaknya para ternak Mulyono. Ya, jadi masih mending dapat 2. Ya, kalau saya suruh kasih nilai, saya nilai minus karena yang ada dan
dampak semuanya minus dan hanya pelongo-pelongo doang. Nah teman-teman, bila surveinya di rumah sakit jiwa, mungkin Jaya Solo bisa 100% puas dipimpin Gibran. Coba cek urin ya, orang gila di Manggung Jayang Solo ditanya tidak ada yang merasa edan ya, malah yang nanya dianggap orang gila. Nah kalau nggak ada Gibran, Prabowo nggak bakalan jadi presiden ya. Semua sudah diatur sama Joko Widodo. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganggu keluarga Joko Widodo. Nah rugi negara membayar gaji wapres, pelongo-pelongo lebih baik mundur malu-maluin di negara lain. Nah sangat setuju dan betul tidak puas kerjanya. Pertama, kunjungan ke sekolah, tas anak SD langsung dibuka dan diobok-obok, sangat tidak berakhlak ya, beretika seorang pejabat. Waktu kunjungan ke murid-murid SMP yang nggak berdiri, langsung ditariknya kerah bajunya anak SMP, tidak mau sesuai atau melanggar hak asasi manusia untuk tetap duduk waktu datang wapres. Nah hati yang mulia untuk saling menghormati dan menghargai, langsung pemimpin yang memberi suri tauladan dan kebaikan ya. Mundur aja, sadar kalau mencapai 2% atau berarti tidak ada yang bisa dipertaruhkan untuk jabatan wakil presiden. Nah 2 periode penilaian yang cocok untuk Gibran ya, pendidikan gak jelas, bikin malu satu negara. Macam ini wapres dikuasai oleh satu orang, dipaksa seluruh ke Indonesia menerima wapres yang pelongo-pelongo, hasil yang persengkokolan jahat ya, menghasilkan asam sulfat. Nah Gibran ini sebenarnya kami sayang sama kamu, tapi jangan kau paksakan kalau tidak mampu. Mundur saja daripada dikata-katakan yang jelek-jelek sama kamu. Jadi baguslah pidatonya Pak Luru, kalau pidatonya malah lebih kencang lagi ya, sesuai dengan PSI 2,8 kalau sudah selesai. Nah hanya pembenci Pak Gibran yang memberi survei 2 itu karena jagoan tidak pilih oleh rakyat, tapi mengamuk ya Juing Kibralik, penilaian sudah sesuai dengan harapan publik waras. Memang kita harus jujur penilaiannya terhadap wapres. Nah rasainlah karena memperteli konstitusi oleh bapaknya sendiri ya, bisa dikatakan bisa jabat wapres ijazahnya hanya SMP, padahal banyak yang pinter-pinter. Negara macam apa ini dibuat mainan yang ini melecehkan rakyat Indonesia. Nah berani-berani memperteli konstitusi akibat dari bapaknya ya, ijazah palsu konstitusi akibat dari bapaknya, tidak paham konstitusi yang dirugikan rakyat. Yang heran, semua pada diam malah dilantik wapres oleh DPR, seolah-olah hukum negara ini sudah dikuasai oleh Raja Fir'aun. Nah gimana rasa hati para jenderal TNI Polri, para cendekiawan, para korupsor, atau para guru-guru besar MPR dan DPR ya, orang-orang cerdas tenang masa depan negara ini ya. Makasih anak, kami sudah mewakili kita semua. Semoga kamu jadi orang yang pintar dan sukses. Ingat jangan contoh kayak dia, gara-gara kebanyakan asam sulfat jadi pelongo-pelongo doang. Nah teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya semua ini karena salah bapaknya ya, dia telah melanggar etika dan salah yang memilih gara-gara bansos. Nah netizen terus menghibur, semangat netizen sangat menghibur. Bengkulu bergabung 100 kali ya, kasihan sama si pas pampres yang ada di belakang, kayak mikir gini amat ya kerjaannya. Untung masih dikasih 2, itu 2% emak Gibran bisa apa ya, ngomongnya saja kayak anak TK ya. Temanku itu termul tulen entah malu atau sadar, sekarang sudah berpaling dari termul. Dia saat ini dukung Partai Purbaya. Nah sungguh ironis sekali nasib bangsa Indonesia. Sekarang ini Ibu Pertiwi pun menangis melihat Indonesia yang besar ini ada wakilnya katanya hanya tamatan SMP, tapi amit-amit jangan ada lagi sepertinya universitas dan sekolah tinggi tidak perlu lagi di Indonesia ini. Nah teman-teman, Pak Gibran sekarang harus banyak bersabar ya, karena ini sudah diuji oleh Tuhan. Nah bila untuk Wapres 2 itu sudah besar sekali, mengingat setiap ditanya jawabannya Z berarti sangat tidak mampu untuk menjawab. Nah kasihan sekali Wapres jadi bahan ejek-ejekan rakyat dan juga warga. Jadi film kartun Wapres itu padahal buat apa jadi Wapres kalau nggak tahu apa-apa, malu-maluin negara. Nah balik kanan dodolan martabak aja mas, Pak Jokowi cenger-cenger banyak duit
Ya, tapi ada juga yang sudah pikirnya tidak stabil, buta yang bilang ke puasa. 70% kalau puas yang begini sudah tidak punya logika, tapi hanya penjilat yang selalu memuji atau Joko Widodo berhafal semua kemunduran demokrasi bermula dari Jokowi, kembali KKN, nepotisme yang merajalela. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.